Pasti sering banget denger kan istilah-istilah kayak baby boomer, milenial, atau Gen Z. Label ini tuh ada di mana-mana, dari medsos sampai obrolan di meja makan. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin mereka beda? Dan kenapa kita perlu ngerti soal ini? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Hah, kalimat ini familiar banget kan? Biasanya sih diucapin sambil ketawa-ketawa pas lagi ada tren baru atau jokes yang kayaknya emang cuma dimengerti sama yang lebih muda. Nah, tapi ada juga sisi sebaliknya. Komentar kayak gini nih khas banget dari generasi yang lebih tua pas ngelihat kita-kita yang kayaknya nggak bisa lepas dari gadget. Ini nih gambaran gesekan ringan antar generasi yang sering terjadi. Jadi pertanyaannya, kenapa sih kita sering banget saling sindir? Apa ini cuma buat seru-seruan aja atau ada alasan lain yang lebih dalam? Ternyata jawabannya ada di sejarah. Setiap generasi itu dibentuk oleh peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di zaman mereka. Oke, di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Kita mulai dari peta demografi Indonesia, terus kenalan sama karakter tiap generasi, lihat gimana milenial dan Gen Z serang mendominasi, sampai akhirnya kita sambut anggota paling baru, generasi Alpha. Sekarang kita tinggalin dulu soal bercandaan dan sindiran. Kita lihat langsung datanya. Karena ini bukan lagi soal meme, tapi soal realitas demografi negara kita. Menurut sensus penduduk tahun 2020, populasi kita itu mencapai 270,2 juta jiwa. Angka yang luar biasa besar. Tapi yang lebih menarik dari jumlahnya adalah siapa aja sih yang ada di dalamnya? Dan data dari Badan Pusat Statistik inilah yang bakal jadi peta kita buat menjelajah. Yuk kita intip gimana populasi raksasa ini dibagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok generasi. Nah, coba perhatikan baik-baik deh. Kalau kita gabungin Gen Z sama milenial, totalnya itu mencapai 53,81%. Ini dia poin kuncinya. Lebih dari separuh penduduk Indonesia sekarang adalah generasi muda. Ini adalah sebuah pergeseran kekuatan demografis yang masif. Oke, setelah kita lihat gambaran besarnya, yuk kita mundur sedikit buat kenalan sama generasi-generasi yang lebih dulu ada, yang udah meletakkan fondasi buat kita sekarang. Kita mulai dari baby boomers. Nama mereka itu muncul dari fenomena ledakan bayi setelah Perang Dunia II berakhir. Mereka ini lahir dan dibesarkan sama orang tua yang super disiplin, dan itu ngebentuk banget karakter mereka jadi pribadi yang tangguh. Tumbuh di era pasca perang, bikin mereka punya mental sekuat baja dan super kompetitif. Loyalitas dan dedikasi itu harga mati. Tapi, jangan salah sangka, walaupun sering dibilang kaku, mereka ini ternyata cukup jago loh beradaptasi, terutama sama teknologi. Nah, ini kan gambaran klasik yang sering kita lihat di meme-meme. Para boomer yang digambarkan gaptek atau bingung sama teknologi. Tapi, apa benar begitu? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Ternyata sebuah fakta menarik menunjukkan 90% dari generasi baby boomer itu punya akun Facebook. Buat apa? Ya, buat tetap nyambung sama keluarga dan teman-teman lama. Nggak segaptek yang kita kira kan? Lanjut ke generasi X. Mereka ini sering disebut generasi jembatan. Kenapa? Karena mereka ngalamin masa kecil yang masih analog, mainnya pakai disket dan kaset, tapi pas dewasa mereka menyambut langsung awal era digital. Tumbuh di tengah krisis ekonomi juga bikin mereka jadi pribadi yang mandiri banget. Karena terbiasa mandiri dari kecil, mereka jadi jago banget mecahin masalah secara logis. Dan ini yang penting banget. Mereka adalah generasi pertama yang benar-benar memperjuangkan work-life balance, sesuatu yang beda banget dari etos kerja keras generasi boomer. Dan sekarang, kita masuk ke dua generasi yang saat ini jadi penguasa demografi di Indonesia, milenial dan Gen Z. Milenial atau generasi Y, merekalah digital native yang pertama. Mereka jadi saksi lahirnya internet, media sosial, dan smartphone. Buat mereka, teknologi itu bukan hal baru, tapi bagian dari proses mereka tumbuh dewasa. Tumbuh bareng internet bikin mereka jadi super kreatif dan percaya diri. Tapi menjadi generasi pertama yang selalu online 24/7 itu ada harganya. Mereka juga jadi generasi pertama yang secara terbuka ngomongin soal tantangan kesehatan mental, kayak stres dan kecemasan. Dan ini dia Gen Z, kelompok demografi terbesar di Indonesia saat ini. Mereka adalah generasi yang beneran lahir dengan gadget di tangan. Coba bayangin, rata-rata dari mereka itu udah punya handphone sendiri pas umur 10 tahun. Dunia tanpa internet buat mereka itu kayak cerita dongeng. Hasilnya, jadilah sebuah generasi yang super cepat belajar teknologi, tapi juga terbiasa sama hasil yang serba instan. Secepat dapat like di media sosial,
Tapi di sisi lain, karena dari kecil udah terpapar banyak informasi, mereka jadi sangat terbuka sama perbedaan, dan yang menarik, ternyata jauh lebih melek finansial dibanding generasi-generasi sebelumnya. Terakhir, mari kita sambut generasi paling muda. Mereka yang pengaruhnya baru akan kita rasakan beberapa tahun ke depan. Inilah generasi Alpha, anak-anaknya para milenial. Mereka lahir di dunia di mana YouTube, tablet, dan voice assistant itu udah jadi hal yang biasa banget. Walaupun mereka masih kecil-kecil, bibit-bibit karakter mereka udah mulai kelihatan. Tumbuh dengan akses informasi yang nggak ada batasnya, kita mulai lihat ciri khas mereka. Mereka vokal, nggak suka diatur sama aturan yang kaku, dan punya rasa penasaran yang tinggi buat berinovasi. Bisa jadi, merekalah generasi pembaharu yang paling radikal nantinya. Jadi, kesimpulannya adalah ini. Pergeseran demografis itu nyata dan sudah terjadi. Kekuatan populasi sekarang ada di tangan Gen Z dan sebentar lagi generasi Alpha. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan mengubah Indonesia, tapi bagaimana cara mereka akan membentuk masa depan kita semua.